Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan masuk ke dalam doa pagi bersama-sama. Mari kita akan datang kepada Tuhan, karena memang Dia adalah Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk kita bersekutu bersama, menyembah Tuhan, menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus,
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu hati, oh, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, menyembahmu Tuhan, yang layak disembah, yang layak dipuja. Biarkan kami memiliki hati yang selalu menyembahmu, sebab Engkau Allah yang kekal. Engkau ada Raja kemuliaan, yang layak dipuji, yang layak diagungkan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkau pengharapan kami. Hanya kepadamu saja kami dapat menyatakan segala keinginan kami, segala korban syukur kami di hadapanmu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang kekal. Kami bersyukur padamu untuk hari ini Tuhan, kasih setiamu baru, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah terlambat, kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau boleh menolong kami, membangunkan kami, menjagai kami sehingga kami bisa beristirahat. Terima kasih hari ini Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami. Bahkan kami dapat berjumpa dengan Tuhan secara pribadi bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu.
Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau sediakan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau selalu memberkati kami dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarkan kami terus menyembah Tuhan. Kami ingin menyiapkan hati kami, roh kami, jiwa kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menaati firman-Mu Tuhan, supaya kami menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
mendengar firman-Mu Tuhan yang menuntun kami hari ini supaya kami hidup selalu di dalam Tuhan, supaya hidup kami berkemenangan senantiasa di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu Pendeta Eko yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Eko akan menyampaikan firman-Nya. Terima kasih Bu Lani sudah memimpin kita semua di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu di dalam doa pagi ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan yang baik meskipun sedang menghadapi situasi yang tidak baik, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan-persoalan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu bersama dengan kita, dan orang yang disertai Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil di dalam pekerjaannya, di dalam menghadapi semua masalah, tampil menjadi pemenang bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin. Amin saudara. Baik saudara, sepanjang minggu ini kita akan bersama-sama berdoa pagi dan merenungkan firman Tuhan. Dan pesan firman Tuhan untuk minggu ini adalah menguatkan iman. Sekali lagi, menguatkan iman. Nah saudara, satu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih diizinkan Tuhan tinggal di dunia ini, kita dikehendaki Tuhan memiliki iman yang kuat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena di dunia ini kita diperhadapkan dengan banyak hal, baik itu kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan kita secara pribadi bersama keluarga, tetapi juga kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan masalah, dengan persoalan-persoalan, di mana untuk menghadapi semua itu supaya kebutuhan kita tercukupi, supaya persoalan kita dapat diatasi, kita membutuhkan Tuhan dan kita membutuhkan iman yang kuat. Saudara, karena hanya orang yang memiliki iman yang kuat saja yang akan lolos, menang atas masalah, mendapatkan solusi atas masalah, dan diberkati kehidupannya sehingga dia mendapatkan apa yang dia perlukan. Demikian juga dalam hal keselamatan jiwa saudara. Kita juga sudah membaca, sudah mengetahui dari firman Tuhan bahwa setiap orang itu diselamatkan oleh iman, bukan karena usahanya sendiri. Jadi iman itu penting di dalam kehidupan orang Kristen. Karena itu kita harus memiliki iman yang kuat. Nah saudara, kenapa saya katakan bahwa kita harus memiliki iman yang kuat? Masalahnya saudara, di dalam kehidupan manusia ada banyak orang Kristen yang imannya lemah, imannya kemudian gugur. Kenapa? Karena menghadapi masalah. Masalah itu tidak diundang, tapi datang sendiri. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengundang supaya masalah datang? Saya kira tidak ada ya, kecuali memang orang yang senang cari masalah. Ya, ada juga orang-orang yang demikian, cari masalah, ngajak bertengkar, ngajak berdebat, dan akhirnya dia timbul masalah, ya memiliki masalah dengan orang lain, atau berbuat jahat. Dia tahu berbuat jahat itu bisa berdampak buruk buat orang lain dan buat dirinya, tapi dia tetap melakukan. Itu namanya mencari masalah. Nah terus terang Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang melemahkan manusia, melemahkan iman kita orang Kristen adalah diantaranya kondisi ekonomi. Seseorang yang kondisi ekonominya terpuruk atau sedang mengalami kesulitan, berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada
saudara-saudaranya, saudara-saudara seiman juga, tetapi tidak ada hasil. Berulang kali dia sudah berusaha tapi tidak berhasil. Akhirnya apa? Dia sudah mulai goyah imannya. Bahkan imannya lama-lama bisa hilang, saudara. Tidak lagi percaya. Memang seharusnya kalau orang itu sudah percaya Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak akan mungkin imannya itu sampai lenyap, sampai kemudian gugur ya, tanpa bekas. Tidak ada yang seperti itu ya. Tapi bagi orang-orang yang memang sejak awal imannya masih lemah dan menjadi pengikut Kristus itu bukan karena hatinya dijamah Roh Kudus dan menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya, ya mungkin karena faktor lain atau karena dikondisikan keluarga, karena keluarganya sudah Kristen jadi ikut Kristen. Ya, untuk saudara-saudara yang demikian memang harus belajar supaya memiliki iman yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi situasi yang berat termasuk ekonomi, ya tetap beriman kepada Tuhan. Ya, ada juga orang yang imannya menjadi lemah itu karena menderita suatu penyakit. Ya, dia sudah cukup lama mengalami menderita sakit, berdoa kepada Tuhan, minta diobati, ya minta didoakan. Hamba-hamba Tuhan sudah mendoakan, teman sahabat-sahabat Kristennya sudah mendoakan, tapi belum juga sembuh. Keadaan kesehatannya justru semakin memburuk. Nah, orang dalam situasi ini bisa akan mengalami kelemahan iman. Nah, juga adanya konflik dalam rumah tangga, konflik antara suami istri, orang tua dengan anak, juga begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau itu berkepanjangan tidak segera selesai, kemudian kehilangan damai sejahtera, berdoa kepada Tuhan supaya ditolong Tuhan, masalah konflik dalam keluarga bisa selesai, ternyata juga tidak selesai-selesai. Ini juga bisa melemahkan iman. Ya, juga orang yang berusaha itu bangkit dari keterpurukan, orang yang berusaha membangun usaha, ya tapi selalu gagal. Orang yang ngelamar pekerjaan di pabrik atau di mana, ya selalu gagal, berdoa tapi masih juga gagal. Itu bisa jadi kemudian imannya menjadi lemah, ya. Juga orang yang melakukan suatu kesalahan kemudian menyebabkan penderitaan bagi dirinya, bagi orang lain, kemudian minta tolong Tuhan tapi Tuhan juga tidak segera mengulurkan tangan untuk menolong. Orang seperti itu juga bisa kemudian imannya menjadi lemah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan pada murid-muridnya, kepada kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus, ya? Tuhan ternyata ingin agar kita berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk kekuatan iman kita. Nah, saudara, mari kita membaca di dalam Lukas 22 ayat 31 dan ayat 32, ya. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Baik, saya bacakan untuk kita semua. Ayat 31, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi dalam penjelmaannya, dalam wujud manusia, sebagai manusia kita tahu Tuhan berdoa juga, ya. Tuhan memberikan teladan kepada kita pentingnya berdoa. Nah, saudaraku, dalam salah satu doanya Tuhan Yesus itu berkata demikian. Ini doa Yesus mengenai Simon Petrus, saudara, ya. Tuhan Yesus berdoa apa?
Ya, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ya, doa Tuhan Yesus terhadap Simon Petrus supaya Simon Petrus itu imannya tidak gugur. Berarti apa? Tuhan itu ingin Petrus itu memiliki iman yang kuat. Kenapa demikian? Karena Yesus itu tahu hari-hari yang akan datang. Ya, Petrus itu akan diuji. Iman Petrus akan diuji menghadapi masalah-masalah sebagai pengikut Kristus, sebagai hambanya, sebagai rasul itu akan menghadapi tantangan, situasi yang berat. Juga waktu itu Yesus belum ditangkap, saudara, belum ditangkap, belum dianiaya dan disalibkan. Ya, Tuhan Yesus juga sudah melihat kondisi Petrus bahwa nantinya Petrus akan tergoncang imannya melihat Yesus gurunya itu dianiaya, disalibkan seperti tidak berdaya itu ya, bisa goncang. Nah, saudara, doa untuk iman supaya iman kuat itu penting. Ya, salah satu alasannya apa? Tuhan Yesus berkata, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Iblis itu ya ingin supaya diizinkan oleh Tuhan untuk menguji, untuk membuktikan bahwa murid-murid Yesus itu imannya lemah. Termasuk salah satunya adalah Simon Petrus. Iblis telah menuntut, minta diizinkan supaya menguji iman dari murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Dan tentu saja termasuk kita semua, saudara. Ya, kita juga dituntut oleh iblis supaya iblis mengizinkan Tuhan untuk apa? Menguji kita, menampi kita. Ya, seolah-olah iblis itu berkata, aku tidak percaya itu dia itu kuat imannya. Aku tidak percaya dia itu akan terus setia kepadamu Tuhan. Aku tidak percaya kalau orang itu akan tetap mempercayaimu. Ya, jadi iblis itu minta pada Tuhan diizinkan ya menampi murid-murid Yesus, masuk Simon Petrus dan juga sampai hari ini kepada kita semua. Kita ingat kisah Ayub ya. Kisah Ayub di mana Ayub juga diuji imannya ya oleh iblis, kehilangan segala-galanya, anak-anaknya mati semua, bahkan hartanya hilang habis semua, dan kemudian dia sendiri pada akhirnya jatuh sakit, menderita sakit ya. Itu yang dilakukan iblis. Makanya memiliki iman yang kuat itu penting, karena kalau imannya tidak kuat, saudara-saudara, menghadapi ya ujian seperti itu, godaan iblis seperti itu, kita bisa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dan celakalah orang yang sudah tidak lagi mempercayai Tuhan. Orang yang tidak lagi mempercayai Tuhan itu celaka karena tidak punya pengharapan, karena dia justru akan binasa untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan ingin kita semua memiliki iman yang kuat. Seperti Tuhan menginginkan Petrus imannya jangan sampai gugur ya, begitu juga terhadap kita, iman kita jangan sampai gugur. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan yang pertama ya, tentunya kita harus memperkuat iman dengan belajar firman Tuhan ya. Tetapi tidak kalah penting juga berdoa. Berdoa untuk kekuatan iman kita. Ya, sering orang melupakan ini ya. Yang didoakan apa? Hanya kebutuhan-kebutuhannya, hanya masalah-masalahnya. Tetapi terlupakan bahwa saya, Tuhan, dalam menghadapi masalah ini kuatkan imanku Tuhan, kuatkan imanku Tuhan. Ya, aku tetap percaya padamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong, bahwa Engkau sanggup ya melakukan keajaiban ya, sehingga masalah dapat diselesaikan, sehingga aku bisa tampil sebagai pemenang. Aku mengalami kesembuhan, aku percaya Tuhan, dan kuatkan iman percayaku. Nah, saudaraku, doa semacam ini penting, saudara. Ya, pada waktu Tuhan Yesus mengajak beberapa muridnya berdoa di Taman Getsemani, murid-muridnya bukannya
ikut berdoa seperti Yesus waktu itu berdoa, mereka malah tidur sampai 3 kali ditemui Yesus disuruh berdoa tapi murid-murid malah tidur. Nah, akhirnya Tuhan Yesus itu menegur murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, berdoalah supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, roh kita ini penurut, kita dikaruniai Tuhan roh, tubuh, ya, jiwa. Roh kita itu penurut. Karena roh itu membuat kita segambar dengan Allah. Karena yang membuat kita segambar dengan Allah itu kita ada roh, ya. Nah, roh kita itu penurut, tapi di dalam diri kita ada kedagingan. Kedagingan kita itu lemah. Jadi perlu berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya daging kita yang lemah itu tidak membuat kita lemah juga di dalam hal iman. Berdoa Bapak Ibu, ya, sayang kalau kita sampai mengalami iman yang lemah atau kelemahan iman. Ya, apapun masalah kita terus hadapi dengan iman yang kuat, iman yang teguh. Ya. Banyak orang yang sebenarnya sebentar lagi sudah akan selesai masalahnya tapi tidak sabar, ya, sudah kehilangan kesabaran, kehilangan rasa percayanya kepada Tuhan, tidak lagi percaya Tuhan, ya, akhirnya masalah justru semakin rumit, tidak segera selesai. Apa yang didoakan sesungguhnya sudah mau dikabulkan Tuhan, tapi sayangnya saat menjelang akan dikabulkan dia sudah berubah iman, tidak lagi percaya karena tidak sabar, ya. Akhirnya dia kehilangan harapan dan tentunya doa-doanya ataupun keinginan harapannya tidak segera terwujud. Dia kembali harus diproses Tuhan menjadi lebih lama lagi, ya, waktu yang dialami menjalani proses Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk satu hal ini. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Hari ini kita khususkan berdoa untuk diri kita masing-masing diberi iman yang kuat. Apapun masalah kita, apapun kebutuhan kita, percayalah bahwa Tuhan beserta kita dan Tuhan pun menginginkan hal yang sama, yaitu iman yang kuat. Mari kita akan angkat satu pujian, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa mohon kekuatan iman dari Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang kita harapkan dari Tuhan supaya Tuhan mengabulkan
dan itu terutama sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Mari kita minta supaya Tuhan menolong kita. Juga untuk kebutuhan kita sepanjang hari ini, kita juga minta kepada Tuhan, Tuhan cukupkan. Sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup melakukan segala hal yang kita butuhkan, yang kita hadapi. Tuhan sanggup memberikan solusi jalan keluar. Bapa Surgawi, kami mohon pertolongan-Mu untuk kami semua saat ini Tuhan, supaya kami dikuatkan, iman kami dikuatkan. Adanya masalah dalam hidup kami, kiranya hal itu tidak membuat iman kami lemah, tapi kami justru semakin bergumul untuk memiliki iman yang kuat. Tuhan, kuatkanlah iman saudara-saudara kami di mana saat ini merasa sudah mulai lemah. Biarlah Tuhan oleh kuasa Roh Kudus dikuatkan hari ini menghadapi situasi apapun, semangat, tetap tegar, menghadapi penyakit apapun tetap semangat dan berharap kepada Tuhan. Menghadapi situasi hidup yang berubah, yang dirasa berat, tetap menjalaninya dengan pengharapan sebagai orang yang akan selalu disertai Tuhan dan ditolong Tuhan, sehingga tidak ada yang mustahil baginya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam pimpinan dan naungan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk diri kami pribadi, keluarga kami semuanya, juga untuk saudara-saudara kami yang hari ini kedatangan tamu dari luar kota ataupun melakukan perjalanan keluar kota untuk bertemu keluarga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati sampai hari ini, dan Tuhan akan menolong untuk hari-hari selanjutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Mari Bapak Ibu kita katakan sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara perjumpaan kita dalam doa pagi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati apapun yang saudara hadapi. Pesan firman Tuhan pagi hari ini, kuatkan imanmu. Mari perkatakan, tulis di komentar, kuatkan imanmu. Imanku kuat, ya. Katakan imanku kuat. Haleluya. Terima kasih, sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.